Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan kembali bergabung rekan Prisa Semodato. Betul sekali, kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik begitu ya. Kita akan menggali cuan pemirsa ala marketplace, webs, dan sudah tersambung melalui video conference bersama dengan Mas Yosi Gondokusumo yang merupakan co-founder dari Halo App. Apa kabar Mas Yosi? Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Wiki, selamat pagi Trisha. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mas Yosi. Ini kalau bicara mengenai e-commerce ataupun marketplace webs lah ya, Anda mungkin boleh jelaskan sedikit Halo App itu apa? Halo App itu sebuah marketplace seperti Tokopedia-nya yang kita bentuk untuk kreator-kreator, seller-seller, dan juga brand yang tertarik terutama di bidang animasi, kreator, gaming, termasuk idol gitu. Jadi misalnya mungkin di generasi sekarang banyak yang suka dengan K-pop ya, seperti BTS, seperti New Jeans, Blackpink, itu kan semua idol business dan juga kreator, di mana mereka kita menyediakan platform untuk membantu kreator-kreator mulai dari yang paling besar hingga yang kecil-kecil yang masih mau memulai untuk bisa berinteraksi dengan fans langsung, baik dari segi penjualan merchandising, baik dari segi fan interaction, mau nge-DM idolanya secara dengan platform yang aman, kita sediakan semua itu. Jadi yang kita harapkan adalah in the future adalah bagi semua kreator-kreator yang mulai dari yang kecil-kecil, yang masih muda, yang masih mau memapak jejaknya, mereka tahu bahwa ada platform di mana mereka tidak perlu dengan usaha terlalu berat mencari fans, dengan usaha terlalu berat mencari tempat yang untuk berlapak dengan aman. Kita mau menjadi top of mind, menjadi satu platform yang di 2025, jika ada anak berusia 17 tahun mau memikirkan untuk menjadi sebuah kreator dan mendapatkan earnings dan juga income yang stabil, mereka akan memikirkan Halo App sebagai tujuan utama mereka gitu. Okay. Jadi itu tujuan dari platform ini, dan itulah target audience yang kita sasar ya. Kita fokuskan kita sasar. Oke, ya artinya berarti untuk karya-karya berbasis webs bisa dibeli lah ya melalui Halo App ini gitu, nggak Halo App ini ya. Pusing lah ya, dan juga yang paling penting adalah dari kreatornya sendiri tidak perlu pusing mencari platform-platform yang lain yang ini kemudian ini bisa mengakomodir mereka dan menghubungkan dengan fans gitu. Benar sekali. Oke, nah Anda sendiri melihat perkembangan budaya webs di Indonesia sejauh ini seperti apa? Kayaknya pesat banget ya. Ya. Kalau bahasa di globally, it's a very big market, dan Indonesia sebagai populasi terbesar keempat di dunia juga salah satu yang dari segi populasi sangat menarik untuk global players dari segi anime, gaming. Kita bisa bilang seperti gaming publishers seperti Genshin Impact. Di Korea ada beberapa comic publishers seperti Webtoon, dan juga untuk anime Jepang misalnya yang paling itu yang mengeluarkan One Piece, mengeluarkan beberapa seri baru, mungkin Doraemon, Pokemon, Jujutsu Kaisen. Indonesia adalah salah satu market yang bisa dibilang dari segi dunia ekonominya paling stabil dan juga paling solid lah dianggapnya dibandingkan global economy, other countries in the global economy. Selain itu kalau misalnya kita lihat juga dari sisi anime, perkembangan watch time atau jumlah waktu yang ditonton untuk anime semenjak pandemi, semenjak orang semuanya kan berkumpul di dalam rumah dan juga nggak ada opsi lain untuk nonton, dan juga bahkan tim produksi film pun tidak bisa memproduksi film. Salah satu content production yang paling efisien adalah animasi dan juga gaming, di mana mereka cuma perlu dari rumah bisa memproduksi. Jadi ada growth dari segi output of content production dari segi anime dan gaming, dan juga ada growth dari segi konsumsi selama pandemi yang menyebabkan perkembangannya itu hampir sekitar jumlah content production di statistiknya adalah jumlah content production anime itu dari 2020 hingga 2022 itu berkembang sekitar 120%. Dari gaming sendiri, kalau misalnya kita lihat mulai dari Gojek driver hingga anak SMA hingga orang dewasa yang bekerja di kantor, mereka kebanyakan sudah main mobile gaming juga. Jadi kalau nggak salah statsnya ada 8% growth year on year untuk dari segi gaming spend dan juga gaming consumption. Jadi bagi kita yang berada di industri ini, di tengah inflationary period yang 3%, untuk berada di segmen yang growth-nya mendekati double digit itu sangat ini basic yang saya diajarin waktu muda ya, mendingan berada di market yang fast growing daripada yang slow growing. Nah, produk apa mungkin ya yang bisa didapatkan di Halo App, nanti akan kita bahas lebih jauh Mas Yosi, dan juga pemirsa kami segera kembali sesaat lagi. Masih Anda
kembali bersama kami pemirsa dan kita masih membahas marketplace Whips nomor 1 di Indonesia, lebih tepatnya kayak toko oren atau toko ijonya merchandise gitu ya. Apa yang bisa saya dapatkan di sana paling banyak tuh apa Mas Yosi? Kita menyediakan opsi untuk kreator untuk menjualan mulai dari digital merchandising, mulai dari foto album hingga voice note. Ada juga misalnya yang mau butuh doa, kita pernah lihat ada satu transaksi yang meminta request doa dari idol-idol mereka. Dan juga misalnya ingin teman curhat dan juga jasa mabar. Kita jadi menyediakan platform ini untuk menghandle both produk dan juga jasa gitu. Oke. Dan itu yang kita sediakan untuk kreator. Oke, seperti apa sistem kerjasama dengan kreator, lalu model bisnisnya dari Halo App sendiri seperti apa? Kita menyediakan platform ini dengan jasa take rate, jadi seperti Tokopedia dan juga di toko oren itu kan mereka ngambil semacam take rate untuk tiap transaksi, tapi untuk listing dan juga untuk bergabung itu free, jadi tidak berbayar. Kita cuma jika kita mendeliver sebuah transaksi, kita baru ngambil take rate-nya gitu. Dan bagi kita yang tidak mengholding aset, tidak mengholding inventory itu cukup menguntungkan dari sisi kita karena technically kita menyediakan ini untuk semua users dan juga sangat accessible untuk semuanya. Oke, kemudian impact-nya untuk Halo App sejauh ini mungkin dari segi profitabilitas seperti apa? Dan ini dinaungi oleh PT Wibu Sukses Bersama ya? Iya, dari awal kita sebenarnya waktu mulai merancang ini namanya langsung dibuat seperti Wibu Sukses Bersama, jadi sedikit kan orang Indonesia suka mendagel ya, jadi kita memang dari awal sudah seperti itu. Growth-nya sejauh ini cukup bagus dari segi sellers dan juga creators yang listed, kita growing 30% month on month, jadi 30%. Salah satu yang menguntungkan adalah kita ada di market yang growing, jadi kita tidak terlalu susah melawan ombak gitu anggapannya. Dan again karena kita digital company, teknologi platform di environment sekarang yang interest rate-nya cukup tinggi, suku bunga cukup tinggi, kita tidak megang aset, jadi kita cukup asset light. Jadi itu juga allow kita untuk nge-reallocate capitalnya untuk membangun produk, membangun dari segi kreatornya, mengedukasi, mengakademikan kreator. Jadi kita juga meningkatkan produktivitas dari kreator-kreator dan juga seller agar bisa beradaptasi ke dunia digital gitu. Oke, prospek market Whips di Indonesia ke depan dan target Halo App apa saja, Mas Yosi? Kita cukup optimistik bahwa the future itu ada di online. Sebelum kita ada, kebanyakan dari seller-seller dan juga kreator ini kalau misalnya mereka mau take order itu mulai dari Google Form sama juga dari email. Yang kalau boleh dibilang cukup Stone Age ya, cukup dunia purba gitu. Jadi kita menyediakan platform di mana semuanya bisa integrated dan kita yakin dengan adanya exchange atau marketplace yang memudahkan pergerakan dari goods dan money, itu akan mempermudah untuk industrinya semakin berkembang, dan the future we believe itu ada juga di digital marketplace yang sangat user generated dan juga creator friendly. Targetnya? Targetnya adalah kita mau grow sampai sekarang kan kita ada sekitar 10.000 kreator, kita mau harapannya mencapai 100.000 seller dan kreator on the platform dalam 2 tahun ke depan. Semoga itu segera tercapai dan terus bertumbuh ya untuk Halo App. Sukses selalu tentunya. Ya, terima kasih Mas Yosi sudah bergabung bersama kami. Sampai jumpa. Thank you Trisha, thank you Vicky. Baik, dan bisa kita akan update pergerakan dari IHSG dari awal pembukaan sesi 1 hingga saat ini seperti Anda dapat saksikan di layar televisi dan juga bisa dicek di RTI. IHSG terpantau menguat 0,61% di 6.882 dengan nilai tukar rupiah berada pada posisi 15.689 menguat 0,14% terhadap dolar Amerika Serikat. Top gainers sejauh ini ada MMN, BRPT, BBRI, STRK, Puri, PGO, Medco, dan juga TPIA. Oke, lagi-lagi BRPT masuk dalam top gainers dan menempatkan pemiliknya begitu ya, yaitu Prajogo Pangestu menjadi saat ini digadang orang terkaya di Indonesia. ADS, CTRA, Bevin, MAPA, SKRN, PANR, EMTK jadi top losers pada pembukaan perdagangan pada pagi hari ini kurang lebih pukul 9 lebih 28 menit. Dan pemirsa, sudah 90 menit juga kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Prisa Sombodatu. Sampai jumpa.